Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang efek psikologis atau sindrom psikologis yang namanya kita sebut dengan Dunning-Kruger Syndrome atau Dunning-Kruger Effect. Supaya tidak gagal paham, simak sampai selesai ya. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Ketemu lagi di channel kami. Kita kali ini akan membahas Dunning-Kruger Effect ya, sepintas saja. Nanti kita akan bahas lagi di video yang lain. Tetapi saya kenapa membahas ini adalah karena fenomena ini terutama di bidang kesehatan dalam 1-2 tahun terakhir itu sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, kita mulai. Apa sih sebenarnya Dunning-Kruger Effect atau Dunning-Kruger Syndrome ini? Jadi Dunning-Kruger Effect atau Dunning-Kruger Syndrome ini adalah suatu kondisi di mana kita hanya mempunyai pengetahuan atau kemampuan yang sedikit, tetapi kita merasa hebat dan sudah tahu segalanya. Jadi kita terlalu memandang tinggi kemampuan yang kita punya. Nah, ini biasanya sangat sering terjadi pada pasien-pasien ketika diberitahu tentang masalah kesehatan dirinya. Dia biasanya akan membaca dari Google, kemudian dia baca dari Google 1-2 halaman sudah merasa tahu semua tentang penyakitnya itu. Sehingga kadangkala dan seringkali dokter sama pasien atau keluarganya lebih pintar keluarga atau pasiennya. Ini lebih pintar yang saya maksud ini dalam tanda kutip ya, bukan betulan. Jadi kadang-kadang dokternya malah diajari, dan seringkali terjadi itu pada pasien-pasien kami. Ketika akan operasi, mereka selalu bilang, "Dok, nanti operasinya seperti ini ya." Jadi kadang-kala malah kita diajari oleh pasien atau keluarganya. Seharusnya yang terjadi bukan seperti itu. Oleh karena itu, Dunning-Kruger Effect ini kembali lagi, Dunning-Kruger Effect adalah suatu kondisi psikologis di mana kita merasa lebih tahu padahal pengetahuan atau kemampuan kita hanya sedikit. Jadi saya ingatkan, Anda dengan membaca Google 1-2 halaman, 1-2 jam Anda membaca dari Google dan dari yang lain, Anda tidak akan bisa menjadi dokter. Dan pengetahuan-pengetahuan yang lain juga, Anda dengan membaca 1-2 jam atau 3 jam dari Google, tidak kemudian Anda bisa jadi arsitek atau teknik sipil. Tidak semudah itu. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya Dunning-Kruger Effect ini? Jadi penyebabnya itu sebenarnya adalah ketika kita mulai mengetahui sesuatu yang ingin kita tahu dan kita mendapat pengetahuan yang sedikit, secara tidak sadar otak kita itu akan excited. Jadi excited itu dimaksud excited di sini adalah kita timbul gairah dan kesenangan tertentu bahwa kita mengetahui apa yang kita setelah kita baca tentang artikel-artikel pendek dan sebagainya. Permasalahannya adalah kalau Anda lihat di Google, baca di Google, maka satu, sumbernya belum tentu terpercaya. Saya meskipun bukan dokter, ngaku-ngaku dokter juga nggak ada yang tahu, karena tidak ada kontrolnya di situ. Apakah memang betul yang nulis ini seorang dokter, ataukah profesor, atau bukan? Nah, ini yang menyebabkan akhirnya ketika Anda mengetahui sesuatu dari situ, Anda excited, kemudian bergairah tentang hal tersebut dan merasa sudah mengetahui segalanya tentang hal tersebut yang Anda baca tadi. Padahal sebenarnya hal tersebut hanya baru permukaannya, belum dalam-dalamnya yang Anda tahu.
Itulah yang menyebabkan Dunning-Kruger effect ini terjadi. Bagaimana caranya supaya kita tidak kena Dunning-Kruger effect ini? Jadi, kalau Anda belajar sesuatu, jangan buru-buru Anda merasa bahwa Anda itu pintar di bidang itu. Tetapi, selalu evaluasilah apakah Anda memang betul-betul mempunyai kemampuan di situ. Dan kalau memang ternyata Anda benar-benar mempunyai kemampuan di situ, cobalah Anda berdiskusi dengan yang lain yang punya kemampuan lebih, dan jangan meremehkan pendapat orang lain. Itulah caranya supaya kita menghindari Dunning-Kruger effect ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah terkena Dunning-Kruger effect ini? Yang terpenting adalah introspeksi. Maka dari itu kita harus selalu ingat pepatah, padi itu semakin berisi semakin merunduk. Nah, lawan dari Dunning-Kruger syndrome ini adalah imposter effect. Nanti kapan-kapan kita akan bikinkan videonya tentang imposter effect ini. Ya. Jadi ini kebalikannya dari Dunning-Kruger syndrome. Jadi ada orang yang merasa kemampuannya lebih, sebenarnya kemampuannya dia lebih, tapi dia selalu merasa bodoh. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya ini adalah tidak lain dengan pertama, satu, introspeksi diri, apakah betul-betul sih saya ini sudah memang punya kapabilitas itu. Kalau memang Anda sudah merasa punya kemampuan itu, ujilah dulu kemampuan Anda itu, dan setelah diuji nanti kemudian baru kita ke step berikutnya. Jadi secara gampangnya saya akan ajari Anda untuk belajar. Cara belajar adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi, kemudian evaluasi. Kembali lagi, amati lagi. Jadi Anda harus selalu belajarnya seperti itu. Jadi karena muter terus, maka kadang-kadang inilah yang selalu saya bilang ke semua orang, lebih baik Anda merasa bodoh daripada Anda merasa pintar. Kenapa? Kalau Anda merasa pintar, Anda akan berhenti belajar. Tetapi kalau Anda merasa bodoh, Anda akan selalu belajar seumur hidup Anda. Begitu kira-kira. Kalau ada yang tidak mengerti di video kami kali ini, silahkan tanya di kolom komentar. Salam sehat, sampai tua, sampai ketemu di video selanjutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial, supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.